Ternyata selama ini gua rasa kita ditipu nih sama si Adobe. Jadi gua kira tuh awalnya si Adobe Premiere ini udah manfaatin performa GPU-nya itu buat ngerendering video-video kita. Dan ternyata guys, ya agak bingung lah. Pokoknya nanti bakalan kita bahas, tapi seperti biasa mendingan kita harus bumper dulu aja. Selamat datang di channel Semedia, kembali lagi dengan gue yang bakal menemani kalian di video kali ini. Dan buat kalian yang baru aja mampir di channel ini, gue mau ucapin selamat datang. Dan juga buat kalian juga yang tertarik dengan konten teknologi dan juga produktivitas kayak pembahasan tentang kamera, bisa aja nih kalian langsung subscribe ke channel ini karena kita sering ngebahasnya. Dan kalau kalian tertarik juga dengan pembahasan di video kali ini, gue minta tonton videonya sampai habis, oke? Oke, jadi nggak usah diperpanjang lagi. Gue kira selama ini si Adobe ini udah mengoptimalkan performa GPU-nya ini buat di segi video editing. Kayak cuma manfaatin si CUDA core-nya dari Nvidia ataupun si OpenCL-nya dari si AMD buat ngeakselerasin performa si CPU-nya ini saat lagi ngedit video. By the way, di video kali ini gue nggak disponsori oleh brand GPU apapun. Gue cuma dipinjemin dari beberapa unitnya buat gue tes di sini. Tapi spesial lagi, di video kali ini kita disponsori juga oleh Digital Product 669 atau 669. Tapi untuk penjelasannya nanti gue bakal jelasin di tengah video aja kali ya. Nah, tapi cuy, mungkin beberapa dari kalian itu belum bisa sadar ataupun mungkin untuk hal ini berlaku itu cuman buat di ori geng aja gitu ya. Jadi untuk para pengguna Adobe yang udah ori aja gitu baru bisa ngerasainnya. Karena di update terbarunya kali ini si Adobe Premiere bener-bener ngasih update yang harus kita notice cuy. Padahal di update sebelumnya itu ngeselin banget nih si Premiere. Dia itu update malah ngasih potensial bug di beberapa laptop cuy. Yang mana nggak bisa preview videonya gara-gara ada error Adobe Flash gitulah. Ya gue lupa sih buat ngambil sampel, maksudnya ngambil bukti screenshot errornya itu. Cuma ya, jadinya itu dampaknya kena laptop gue dan juga PC utama ST. Jadinya tuh udah nggak bisa tuh ngedit video gara-gara potensial bug tadi. Dan gue udah cari solusi itu kayak gimana, ya hasilnya ya nggak banyak juga dikarenakan ini adalah sebuah masalah baru. Dan dari saran si Adobe-nya langsung, dia itu untuk saat itu dia minta cuman buat update, maksud gue bukan update, ganti ke versi beta ataupun downgrade aja sekalian. Kan ngeselin cuy, cuma ya nggak apa-apa lah ya, sama bisa di downgrade dan fix kita bisa lanjutin video kita lagi ya, kita nggak usah perpanjang lagi masalahnya. Tiba-tiba di update yang baru ini si Adobe malah kasih dobrakan yang gua rasa kalian tuh perlu tahu tuh apa aja isinya. Tapi kayaknya kita mesti cek dulu nih. Update note di versi terbaru ini ataupun di versi 14.2 itu ada apa aja sih? Oke, di update note kali ini si Adobe itu meng-highlight 5 poin untuk versi terbarunya. Pertama itu ada ProRes RAW support, yang mana ini mantap juga nih buat kalian para pekerja industri video yang sering pakai mode RAW ini. Dan mungkin suatu kesulitan juga ngeditnya itu kok berat gitu. Poin yang kedua itu adalah graphic improve, yang mana di sini itu mereka memudahkan kita lagi dalam penggunaan pen tool. Jadinya itu mungkin yang membuat beberapa dari kalian agak kesulitan penggunaan pen tool yang suka belepotan juga garis-garisnya, mungkin di versi ini dipermudah lagi, jadi lebih aman lah sistemnya. Terus selanjutnya yang ketiga ada improve auto reframe, yang mana untuk yang fitur ini si Adobe ini mengoptimalkan lagi buat penggunaan analyzing reframe lu untuk di auto reframe jadi vertikal contohnya. Jadi si Adobe ini ngemaksimalin lagi performa si AI-nya dari GPU yang kalian punya. Kan ada tuh di RTX ya. Lalu untuk poin selanjutnya ada si hardware accelerated H264 dan juga HEVC H265 encoding yang mana akan kita bahas hari ini. Dan yang terakhir itu ada poin di mana keyboard shortcut untuk a specific marker itu pokoknya itulah menurut gue yang poin kayak gini nggak kurang menarik lah. Oke, dari update yang barusan gue sebutin, mungkin yang paling berpengaruh untuk para content creator di sini itu pertama ada si Adobe itu udah support pengeditan di ProRes RAW, dan yang kedua ada hardware accelerated, dan mungkin yang paling berpotensi itu di auto reframe. Cuma ya kita di video kali ini bahas tentang si hardware accelerated-nya aja dulu. Terus bedanya ada di mana nih? Nah, gue pun awalnya juga begitu cuy. Gue bingung nih, udah baca berita, nonton video tentang pembahasannya. Itu tuh bedanya agak sulit gitu. Kayak perbandingannya gimana sih? Apalagi dari mereka-mereka yang bikin video, ngedemo perbandingannya itu cuman ngebandingin dengan penggunaan softwarenya aja gitu. Nah, tapi saat ini gue udah tahu apa perbedaannya dan gue mau berbagi infonya ke kalian nih.
Jadi simpelnya untuk si hardware accelerated si Adobe Premiere kali ini, dia itu mengoptimalkan lagi penggunaan dari si GPU-nya ini dengan menambahkan kompatibilitas hardware encodernya yang dimiliki masing-masing GPU-nya. Contohnya si Nvidia ini punya encoder sendiri namanya NVENC atau Nvidia encoder, dan kalau si AMD ini gue belum tahu sih sebutannya apa, cuma tenang aja buat kalian punya AMD, itu tetap berpengaruh juga buat kalian. Tenang, bahkan untuk si Nvidia sendiri aja, udah banyak info yang mereka klaim kalau penggunaan si NVENC ini ke rendering Premiere bisa up to 3 kali lebih cepat daripada sekedar render pakai CPU aja. Cuma anehnya di sini mereka itu nggak mention gitu perbandingan dengan render CPU dengan yang diakselerasi oleh kudanya. Padahal itu menurut gua ada efek yang cukup jelas gitu perbandingannya. Jadi cuma mereka bandingin dengan NVENC dengan software aja tanpa diakselerasi oleh kudanya. Sebetulnya itu bukan info yang fix juga sih apakah betul-betul dibantu atau enggak. Cuma opini gue itu ketika kita ngerender menggunakan media encoder tuh kan pasti ada selalu pilihan kalian itu mau pakai settingan software aja atau menggunakan CPU aja atau pakai tambahan akselerasi kudanya. Yang itu pun kalau gue misalkan perbandingan durasinya itu kerasa sih perbedaannya. Ya, tapi intinya mah buat kalian yang sekarang udah ngegarap Adobe original, pastinya udah bisa lah ngerasain bedanya tuh ngerender yang lebih cepet lagi. Cobain aja nih kalau kalian mau buktiin, kalian tinggal download aja itu benchmark rendernya dari Downnet si Bang Anjas yang punya. Terus tuh kalian cobain bandingin render pakai 14.2 sama 14 yang seri sebelumnya, 14.1 ataupun 14.01. By the way, untuk kalian mau coba langsung rendernya, kalian perlu cek dulu nih settingan rendernya, yaitu di bagian menu export setting, terus di bagian tab videonya kalian scroll ke bawah sedikit, terus di bagian encoding settingnya ubah jadi hardware encoding. Udah sesimpel itu aja, dan biasanya juga udah keubah otomatis kok secara default. Dan mungkin kalau kalian nggak bisa ubah, coba scroll ke bawahnya lagi, pastiin di bagian bitrate settingnya itu yang bitrate encodingnya di VBR pas 1. Terus kalau udah, balik lagi deh ke settingan encodingnya. By the way, untuk settingan ini cuma bisa di Premiere yang baru aja, jadi kalian perlu benar-benar update di versi terbarunya si Premiere. Tapi daripada ngomong doang kan ya, jadi mending langsung aja kita buktiin pakai data sekalian. Kita tes render video pakai Adobe versi lama dan juga Adobe versi baru. Lalu hasilnya kita cek nih gimana perbedaannya. By the way, untuk setup render gue kali ini gue cuma menggunakan mesin editing PC ST Media yang cuma diganti dari GPU-nya aja. Dan mungkin gue mau ngejelasin dulu nih dari sponsor video kita saat ini, yaitu Digital Product 669 atau 669. Digital Production 669 kali ini adalah penyedia aset-aset template untuk mempercantik video kita. Contohnya yang gue pakai saat ini adalah YouTuber Pack 3.0. Template ini ngasih kita banyak banget macam-macam preset untuk kita pasangkan di video kita. Dari intro, bumper, lower third, sampai buat end screen-nya pun ada. Sistem penggunaannya pun simple karena template-nya ini sudah berbentuk plugin. Jadinya kalian tinggal drag and drop lalu setting tulisan yang kalian mau aja. Dan template-nya pun juga udah kompatibel di Adobe After Effects dan juga sudah support di video resolusi 4K 60 fps cuy. Gak cuma itu aja, Digital Product 669 ini juga menyediakan template-template lainnya yang gak kalah menariknya. Bahkan untuk kalian pengguna Final Cut Pro pun juga udah ada cuy, gils. So, buat kalian penasaran bisa aja nih langsung cek template-templatenya di link yang gue udah taruh di deskripsi, oke? Dan untuk harganya, gue rasa sih buat sebuah investasi video-video kalian, ini sih masih murah cuy. Jadi makanya nih, tunggu apa lagi, langsung aja kalian hajar guys. Di pengetesan kali ini pun simple aja, gue ngebandingin 3 GPU sekaligus untuk render 2 jenis project yang berbeda di versi Premiere terbaru yaitu 14.2 dan juga versi sebelumnya yang stabil di gue itu yaitu 14.01. Gue skip yang 14.1 karena error tadi aja yang nggak jelas. By the way, sebelumnya gue mau thank you juga buat Nvidia sama AMD yang sudah meminjamkan sampel-sampel GPU-nya buat kita tes di sini. So, dari hasil pengetesan gue di sini, gue ada beberapa poin yang mau gue bahas di sini. Pertama, untuk pengetesan render di produk standar ST Media 4K durasi 13 menitan dengan efek-efek normal, di semua pengetesan mengalami perubahan durasi yang menjadi lebih cepat, bahkan rata-rata bisa memangkas durasi rendernya itu hingga 5 menitan. Dan GPU yang paling kerasa di sini adalah si GPU RTX 2080 yang mana menurut gua sangat wajar juga dikarenakan GPU ini tertinggi dari 3 GPU yang gua tes sekarang. Karena si GPU ini bisa merender lebih cepat hingga 40%.
wow sih menurut gua. Sama pula untuk pengetasan GPU AMD, walaupun ini belum ada info yang jelas dari AMD-nya langsung, tetapi gua rasa optimalisasi saat merender menggunakan encodernya pun sama hasilnya sama kayak si GPU Nvidia. Karena si RX 5600 ini saat gua tes pun bisa memangkas hingga 35% atau di sekitaran 6 menitan dari versi Adobe sebelumnya. Dan untuk si GPU 1060 punya ST Media pun, si GPU lama ini juga masih bisa memberikan pengurangan durasi hingga 30%. Yang mana sih awalnya itu gue pesimis banget, cuma somehow it still works cuy. Oke, selanjutnya di pengentasan kedua, di sini gue menggunakan Project Heavy Fake 4K dengan durasi 1 menit 30 detik. Dan mungkin di sini hasilnya nggak cukup kerasa sih, karena gue berasumsi juga untuk yang project ini memang untuk minimal rendernya durasinya itu sekitar 6 menitan. Maka dari itu juga hasilnya itu nggak mungkin kayak jauh gitu dari seri sebelumnya, versi sebelumnya maksud gue. Tapi uniknya di sini hasil pengetasan GPU yang memberikan hasil pengurangan durasi terbesar itu ada di GPU GTX 1060 yang bisa ngasih pengurangan hingga 20%-an. Dan sisanya si RTX 2080 itu ada 17%, sedangkan untuk si RX 5600 XT ini cuma ngurangin 3,5% aja dari durasi sebelumnya. Ya nggak bagus-bagus amat, cuma seenggaknya ada perubahan lah. Nah di sini mungkin gue bisa ambil analisa jika di update Adobe Premiere terbarunya kali ini, mungkin mereka cuma mengimprove untuk encoding di video yang biasa aja, atau video yang tanpa ada GPU accelerated-nya kayak video RAW, terus juga efek-efek basic, ya pokoknya nggak macam-macam lah efeknya. Sehingga yang biasanya untuk merender video kodek si H264 ataupun H265 memakan waktu lama, bisa dipotong lagi dengan durasi lebih cepat. Dan untuk testing heavy effect ini, mungkin opini gue di sini, gue merasa kalau di versi-versi Premiere sebelumnya pun juga sudah ada nih yang namanya GPU accelerated untuk di bagian renderingnya. Sehingga untuk di versi terbarunya kali ini, dampak yang dirasakan cukup minim, dan opini gue kali ini juga dikuatkan dari perenderan GPU AMD yang memang nggak memiliki perubahan yang noticeable. Yang mana kalau dulu itu di seri-seri sebelumnya pun kalau ngebandingin CUDA Core ataupun OpenCL ya kurang lebih seperti inilah perbedaannya. Cuma ini masih opini gue ataupun asumsi gue aja ya. Gue nggak mengiyakan hal ini, maksudnya opini gue secara keseluruhan itu benar. Dikarenakan gue masih ngerasa kayak ada data-data yang kurang, jadi gue nggak bisa memastikan hal ini kalau ini adalah 100% benar. Atau mungkin kalau kalian sudah mendapatkan info lebih lengkapnya ataupun info yang lebih benar, coba dong taruh pendapatnya di kolom komentar. Mungkin bisa mengoreksi gue dari pendapat-pendapat gue yang salah gitu. Atau memang gue udah bener. By the way, kalau kita cek prosesnya lewat Task Manager pun, karakter yang ditunjukkan pun juga berubah nih. Di seri Premiere yang lama, saat render itu proses si dedicated GPU memorinya yang dipakai bener-bener hampir semuanya digas. Sedangkan kalau misalnya kita sudah upgrade ke Premiere yang terbaru, si GPU memori sekarang yang dimanfaatin cuma setengahnya aja, namun untuk aktivitas di encodingnya pun lebih fluktuatif lagi nih pergerakannya. So, maka dari itu juga gue bisa bilang ini bukan sekedar gimmick aja sih. So, mungkin langsung aja gue masuk ke bagian kesimpulannya. Jadi di sini gue ngerasa portion si GPU kali ini pun udah nggak bisa dibilang jadi nomor 2 lagi dari si CPU-nya. Yang mana yang sebelumnya itu kan si GPU cuma tugasnya buat akselerasi aja, kayak akselerasi di bagian preview-nya, terus tambahin informasi yang buat efek-efek GPU accelerated, terus sama di bagian render videonya juga. Sekarang si Premiere ini pun juga udah benar-benar mau ngemaksimalin performanya lagi lewat kompatibilitas encoding hardware si GPU-nya untuk ngerender. Tapi bukan berarti juga sih kalian itu harus ambil GPU tinggi langsung gitu. Ya gue ngerasa untuk saat ini GPU Hexspec itu masih checklist tambahan lah. Jadi kalau kalian mau ambil ya silakan, kalau enggak ataupun mau tunda ya juga nggak apa-apa. Asalkan tetap nomor 1 atau utamanya pun ya si CPU-nya aja dulu yang ditinggiin. Dan mungkin gue juga mau prediksi nih, mungkin bakalan muncul juga nih GPU seri kreator yang affordable. Atau mungkin si Nvidia Quadro yang lebih friendly gitu di kantong. Apalagi kan sekarang Nvidia aja sudah ada pembedaan dari seri drivernya untuk gaming dan juga kreatornya. Ditambah lagi adanya update Adobe ini, gue rasa mungkin banget sih di tahun depan mungkin si Nvidia berpotensi bakal merilis seri GPU kreator yang lebih murah, atau mungkin si AMD-nya juga mau ngejor-jorin untuk kreatornya. Ya semoga aja, kita tunggu. Sama buat kalian juga yang sudah menggunakan Adobe Premiere terbaru, gue ucapkan selamat untuk mencoba langsung. Gimana sih rasanya? Coba dong kasih testimoni di bawah. Dan mungkin buat kalian juga yang masih menggunakan Adobe Premiere bajakan, kayaknya kalian harus coba beralih gitu ke yang ori. Atau mungkin nanti gue bikin kontennya, gue jelasin apa sih keuntungannya menggunakan Adobe yang ori. Oke, stay tune. Kalau tertarik langsung komen di bawah.
Oke, mungkin itu aja info gue kali ini. Semoga nyangkut ya di otak kalian gitu ya. Gue ngeri kalau misalnya penjelasan gue kurang jelas gitu. Atau mungkin buat kalian juga mau ngebantu partisipasi ngejelasin infonya lebih jelas lagi ataupun mau ngoreksi gue, silahkan komentar aja di bawah. Gue bakalan diskusi kalau misalkan punya pertanyaan juga, oke? Dan jangan lupa kritik dan saran mengenai video ini, oke? Udah gitu aja, like video yang kalau kalian suka, subscribe terus channel Semedia, dan klik tombol lonceng biar jadi notif code Semedia. Dan tentunya juga share ke teman kalian kalau misalkan update kali ini benar-benar mantap cuy update-nya. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gue Aldi sebagai hostnya dan kameramennya di sini ada Jati. Sampai jumpa di video selanjutnya.